Ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hitungannya termasuk nikmat Allah lah yang diberikan pada kita hingga kita kumpul di sini. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Karena nikmat itu bukan yang berupa materi saja. Kelapangan hati kita untuk menuju majelis zikir itu nikmat yang lebih besar. Minat hati kita yang berminat untuk selalu hadir di majelis yang mulia ini. Sebab dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang kumpul di majelis zikir tidak akan celaka, akan diampuni Allah. Dalam hadisnya itu Allah berfirman, ulaika la yashqa jalisuhum. Mereka yang hadir di majelis zikir itu tidak akan celaka. Orang yang semajelis dengan mereka ikut yang dapat manfaat, walaupun seandainya tidak berzikir dia ikut. Insya Allah anak-anak kita walaupun dia tidak zikir tapi masuk dalam majelis, ulaika la yashqa jalisuhum. Orang yang ikut di sana tidak akan binasa, tidak akan celaka, akan diberikan Allah kebahagiaan, diberikan jiwa yang bersih, hati yang suci, sehingga dalam perkembangan anak-anak jadi enak diajarnya, dikelolanya mudah jadi mengenakan kita mengelolanya. Karena ada juga anak-anak tengah mati tarik seret sana dikirim sini yaitu masing-masing punya ini. Yang mudah-mudahan anak-anak kita yang ikut hadir dapat bimbingan dari Allah, walaupun mereka belum kena taklif belum karena anak itu memang dari kecil sudah bagaimana baginda dididik Allah, masih dari dalam kandungan sudah dididik oleh Allah masih dalam kandungan beliau sudah dijadikan yatim, sudah tidak punya bapak sampai lahir tidak lama berkumpul dengan emak, emaknya ditarik. Kakek yang sangat menyayangi beliau tidak lama juga, enggak hanya sekitar umur beliau 8 tahun, kakek beliau Abdul Muttalib pun dipanggil Allah, ikut dengan paman. Sang paman pula banyak anak, bukan orang kaya, sehingga kita lihat kalau beliau merasa lapar selalu minum air zam-zam. Jadi makanan beliau kan lebih banyak air zam-zam, karena beliau tidak pandai ngeluh, tidak pandai. Itulah didikan Allah, diberi susah, diberi itu, pokoknya ditempa istilahnya dengan kesulitan. Makanya di antara sahabat ada yang datang pada baginda dan berkata, sahabat itu, inni uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Apa kata beliau? Fasta'id lil ibtila. Kalau aku cinta kepada Allah, siap-siap untuk menerima ujian yang sakit. Bagaimana riwayat perjalanan para masyayikh kita sebelum mereka menjadi mursyid itu. Kalau udah yang kita temui udah jadi mursyid, jadi tidak kelihatan gimana usahanya sebelum jadi mursyid itu. Itu perjuangan yang berat yang mereka tempuh. Bagaimana perjuangan baginda. Datang lagi sahabat
inni uhibbuka. Jadi aku cinta padamu wahai baginda. Wasta'idda ya lil faqri. Kalau cinta aku, siap-siap untuk jadi susah, untuk jadi orang fakir ya, baginda. Karena apa? Baginda memang memilih ya, yang milih. Allahumma a'ini miskinan wa amitni miskinan. Kita jangan minta itu ya. Itu memang baginda ya, hidupkan aku sebagaimana hidupnya orang susah ya. Juga matikan aku bagaimana matinya orang miskin. Artinya apa? Tidak ada hisapnya kalau orang miskin ya. Nanti apa yang mau dihisap ya, pas-pasan. Itu diantara makna yang beliau minta miskinan ya. Karena orang yang miskin tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada. Cuma kita belum kuat macam itu, jangan minta, tidak boleh. Tidak boleh minta susah, itu tidak boleh ya. Ya. Mintalah afiah, kata baginda ya. Mintalah afiah karena sudah cukup ya. Artinya nikmat yang paling besar itu beliau diberikan afiah dan rezekinya pas-pasan. Ini menurut baginda, walaupun tidak cocok menurut kita. Kalau pas-pasan itu repot kita ya. Tapi Allah Maha Pemurah ya. Orang yang taat padanya bisa merasakan ya. Jadi yang merasakan pas cukup apa enggak itu di mana? Di sini ya. Artinya ya, ada orang sama, gajinya sama, apa namanya, golongan pegawainya sama, tapi yang satu merasa nikmat, yang satu merasa kurang terus. Jadi padahal sama, tapi di sini yang membedakan. Makanya ahli zikir tidak akan gelisah, ya. Tidak akan gelisah. Orang repot-repot di TV membangun ekonomi, mau bangkit lagi ekonomi akan bangkit sendiri, ya. Dan itu sunnatullah, ya. Bahwa dunia ini tambah ujung tambah semarak. Beda kalau akhirat tambah ujung tambah sulit dicari. Dan itu dilihatnya. Kalau orang alim meninggal, payah nyari gantinya. Itu simbol akhirat namanya. Tapi kalau profesor meninggal, banyak selonggo ya, gantinya. Ujung dunia pasti ya. Sampai kita dengar hadis apa, infaklah kamu, kata baginda, sebelum sampai suatu waktu seorang itu membawa sedekahnya berkeliling, tidak ada yang mau terima karena udah kaya semua, semuanya udah punya penghasilan lebih. Itu akhir zaman ya. Jadi dunia tambah semarak, lo usah kita pikirkan, usah bikin susah, itu pasti dijamin oleh Allah. Karena riwayat dunia akan kiamat itu begitulah. Baik teknologinya tambah maju. Makanya pernah saya ceritakan dulu dalam kitab Tazkiratul Qurtubi ya. Itu nanti di ujung zaman ini anggurnya sebesar buah pinang, saking makmurnya. Dan itu bisa, tidak mustahil karena teknologi pertanian kan udah banyak sekarang ya. Teknologi pertanian yang mengawinkan ini jadi ini, hibrida lah katakan orang, yang dulu tidak pernah ditemui, tapi dengan kemajuan teknologi bisa terjadi ya. Buah durian ya udah banyak yang mengawinkan sekarang ya. Itu urusan dunia, gak usah repot-repot lah, pasti dia akan maju. Pasti akan. Biarkan mereka ahlinya yang mikir, pening-pening tidak tidur-tidur ya. Kadang-kadang bawa pil keras supaya tidak capek, pakai ekstasi lah segalanya. Ya, biarkan mereka, kita nerima hasilnya saja ada. Pikirkan karena apa? Ujungnya ya. Para ulama mengatakan
akhirat itu ibarat Anda itu menanam padi. Kalau padi itu tidak dipelihara, sulit. Sedangkan dunia itu rumput. Kalau Anda nanam padi, otomatis rumputnya ikut tumbuh. Tapi kalau Anda menanam rumput, tidak mungkin padi akan tumbuh. Jadi kalau akhiratnya dipentingkan, dunianya akan giring, akan mengiring. Tapi kalau didengar orang, wah ini konservatif, ini mundur ini. Kapan makmurnya Indonesia? Udah banyak yang mikir kok. Biarkan engkau sana tuh. Jadi dia kalau udah kelebihan juga kemana? Asik. Ya. Al-Falah terima ya, dari Syahau. Ya, kelebihan itu. Mereka biarkan dia. Dia akan dijayakan Allah dunianya selama mereka mikirkan dunia. Kalau kita mikirkan dunia, akhiratnya mesti ketinggalan. Artinya bukan tidak bisa mikir. Yang dipikir itu akhirat. Jadi kalau usaha, gimana usaha yang halal itu akhirat. Ya. Untuk memberi anak bini kita, cari, pikirkan rezeki yang halal datangnya. Dan itu jangan dikira mencari rezeki yang halal itu bukan ibadah. Ibadah. Ya. Rasulullah bersabda, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu fardu setelah fardu. Apa maksudnya? Setelah fardu kita kepada Allah, kewajiban fardu ainnya. Cari nafkah itu termasuk wajib. Jadi dapat pahala wajib. Asal yang dicari yang halal, bukan asal dapat saja. Ya. Ini zaman akhir ini banyak asal dapat. Ya, kalau dicari dengan niat mencari rezeki yang halal untuk anak istri kita, itu dapat pahala fardu namanya. Ya. Jadi tidak sia-sia kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki. Niatnya itu yang penting. Ini mudah-mudahan kita ya diberikan Allah hati yang tulus ya, dengan berkat zikrullah yang kita amalkan. Ini sehingga dalam segala gerak kita selalu ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.